Jangan bilang dia ambil nyawanya. Nggak ada yang cabut nyawa Yesus, nggak ada yang ambil nyawa Yesus. Dia memberikan nyawanya menurut kerelaan hatinya. Ulangan 31 ayat 86. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, selamat malam, Kak. Ya, semalam silakan. Ada yang mau Sorry ditanyakan? ganggu, Kak. Jadi Yuk. saya pengen tanya nih, Kak, soal apa namanya, soal sana ini sesuatu yang menurut saya belum dapet ya, mulai dari yang itu tentang siapa yang mengambil nyawa Tuhan Yesus. Masa Tuhan ngambil nyawanya sendiri gitu? Karena memang ada beberapa ajaran yang sudah mengajarkan saya dapat, tapi saya belum dapat titik atau benang merahnya gitu. Ya. Boleh dibantu di ini, Kak? Oke, terima kasih, Kak. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yohanes 10 ayat 17, Yesus berkata, Aku memberikan nyawaku dan berkuasa menerimanya kembali. Aku memberikan nyawaku dan tak seorang pun yang mengambilnya daripadaku. Itulah tugas yang kau terima dari Bapakku. Jadi nggak ada yang cabut nyawa Yesus. Tuhan tidak pernah cipta manusia untuk dicabut nyawanya. Itu ajaran iblis. Cabut-cabut nyawa itu ajaran iblis. Karena Tuhan tidak pernah cipta manusia untuk mengalami kematian. Ya? Berarti ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib ya, dia bilang sudah selesai, ya kan? Karena itu menjadi sebenarnya sih kalau saya pribadi saya percaya Tuhan Yesus karena memang pengalaman pribadi, banyak hal pengalaman pribadi. Cuman ini sesuatu di keluarga saya dan sebagainya, itu sebuah pertanyaan ini, tapi saya belum bisa menjelaskan secara spesifik buat mereka, karena kan secara manusia Tuhan Yesus itu kan kita akui bahwa Tuhan Yesus 100% manusia, 100% Allah. Iya. Dan ketika dia mati pun berarti dia sebagai manusia, otomatis dia juga nyawanya diambil gitu ya kan. Jadi untuk Namanya tidak ada yang gimana sih menyederhanakan? Jangan begitu. Jangan buat kesimpulan yang kamu nggak tahu. Nggak ada yang ngambil nyawa Yesus. Saya udah bilang, saya udah kasih ayatnya. Nyawa itu hanya satu di dalam pribadinya. Pribadi yang bernyawa, bukan natur yang bernyawa. Dua kodrat di dalam satu pribadi. Pribadinya yang bernyawa. Jangan bilang diambil nyawanya. Nggak ada yang cabut nyawa Yesus. Nggak ada yang ngambil nyawa Yesus. Dia memberikan nyawanya menurut kerelaan hatinya. Jadi jangan buat ajaran baru. Ya. Oke, thank you Kak. Tapi boleh nanya satu lagi nggak? Silakan. Satu lagi ini sebenarnya sih ya banyak ini tentang Tritunggal ya Kak. Karena sih belum dapat. Saya memang ngikutin beberapa ajaran yang Kakak ini, dan jujur saja juga saya dari sekolah teologi Kak. Tapi saya belum bisa dibilang, kalau mau menyampaikan sih ya saya sampaikan dengan apa yang sudah diajarkan ke saya, bahkan dan saya sendiri juga pun ketika ada ajaran baru atau ajaran yang lain atau tafsiran yang lain, itu bisa mengganggu pikiran saya. Nah, kira-kira Kakak bisa kasih saya sedikit gambaran yang paling sederhana yang mudah dimengerti tentang Tritunggal, karena secara yang saya dapat ya Kak, bahwa Tuhan itu bisa 3 pribadi dalam satu waktu. Ya kita tahu sendiri pas Tuhan Yesus dibaptis kan, ya kan, Roh Kudus turun, Bapa di surga berbicara, bahkan dia sendiri pun ada sedang dibaptis. Nah kira-kira Kakak bisa kasih saya mungkin lebih materi yang lebih ini lagi Kak, boleh Kak? Makasih sebelumnya Kak, terima kasih. Iya. Trinitas atau Tritunggal. Tritunggal itu 3 pribadi dalam satu hakikat. Itu jangan dipahami dalam pengertian pribadi itu seperti manusia. 3 manusia
diikat jadi satu. Bukan. Tiga hipostasis dalam satu usia, tiga pribadi dalam satu hakikat itu dimaknai sebagai bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Bahwa Allah yang hidup itu hanya Sang Bapa, di mana Sang Bapa itu memiliki firman dan roh. Nah, firmannya itu adalah daya ciptanya, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu, makanya berfirmanlah Allah. Ya, berarti dia menggunakan firmannya. Dan firman itu disebut sebagai anaknya, dan anak itulah Yesus. Nah, selain memiliki firman, Sang Bapa ini juga memiliki roh, yang tidak lain adalah hayat hidupnya, yang oleh karena roh itu, dia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33:4. Jadi Allah Sang Bapa, dengan firmannya sendiri dan rohnya sendiri, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itulah Trinitas. Jadi sebenarnya simpelnya Trinitas itu adalah berbicara tentang Allah yang hidup. Bagaimana Allah kita yang satu itu? Oh, Allah yang hidup. Nah, seperti apa itu Allah yang hidup? Dijabarkan. Allah yang hidup itu adalah Allah yang memiliki firman dalam pengertian tidak bisu, dan memiliki roh dalam arti yang tidak mati. Ya, itu Allah yang hidup. Ya, jadi itu sederhananya Trinitas itu ya begitu penjabarannya. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak buat ilmu yang Kakak udah bagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.